Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yaqdi bil haqqi wal 'adl wa yahdi man yasha'u ila shiratin mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Al-ayah wal ma'na wallahu a'lam bi muradih. Wa qala aydan fi ayatil ukhra, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Al-ayah wal ma'na wallahu a'lam bi muradih. Amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah majlis taklim rahimakumullah, wabil khusus Bapak Kiai Haji Mantum yang insyaallah mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, Zat yang senantiasa melimpahkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya kepada kita, terutama kenikmatan keimanan, keislaman dan kesehatan yang alhamdulillah sampai saat ini masih kita rasakan kenikmatannya. Mudah-mudahan kenikmatan-kenikmatan tersebut akan senantiasa Allah limpahkan kepada kita sampai maut menjemput, ajal datang menjelang, tatkala malaikat Ijrail memisahkan ruh dan jasad kita sehingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat ma'asalam ai makrunatan bit ta'lim, semoga tercurah kepada junjungan kita baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita yang hadir di tempat yang berbahagia ini, yang insya Allah kita berharap mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul ummahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tadinya mah ini Pak RT udah berak ini tadinya. Barang pagi-pagi mah ada informasi ke ngaji. Libur, pengajian libur ya waktu itu. Coba pula alhamdulillah sih libur. Gitu kan Korea. Barang jam 4 di Pak RT ini ngaji boten sida coba liburnya. Sinten CP manajer besar siapa? Kang Haji Ulwa, itu nggak bisa nolak kata saya ini, nggak bisa nolak. Sudah diputuskan. Berarti kita ngaji lagi, insya Allah mudah-mudahan jangan bosan ya Bu ya. Bosan nggak Bu ngaji?
Kalau sudah bosan ngaji, kata Allah, silahkan tinggalkan bumi ini. Kalau bosan ngaji, kata Allah dalam hadis-hadis Rasulullah, silahkan tinggalkan bumi ini. Karena kenapa? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuh, wong kula ujian, justru ganti jalannya, justru udah ganti. Lagi muda, enggak, udah tua tuh. Ya, ya gitu maksudnya. Makanya jangan bosan ngaji. Lah ngaji lagi mengkorong-korong ngaji di sini. Ngaji mah jangan mikir itu saja isinya. Sering saya sampaikan, kalau ngaji mah nggak usah mikirin dapat apa. Duduk diam, duduk di pojokan, taruh nyender, taruh tunggu lah. Ada orang isin mah ngaji dulu. Iya, Arab ting jabek tak. Ya maaf lah kalau kasar, pengen bahasanya bahasan tapi kadang campur-campur saus atau bro. Nggih, ayo ning jabek, ayo ning pundi katuran. Ngomong, Ustaz, saya mah lagi datang haid. Kalau lagi haid mah jangan masuk di masjid, nggak apa-apa di empernya saja di sana. Duduk di depan di sana atau di depan tidak apa-apa. Kalau masuk ke sini tidak boleh. Karena salah satu larangan orang yang haid masuk dalam masjid menurut jumhur ulama. Kenapa? Takut ngecret netes dosa. Karena jangan hati-hati. Saking semangatnya ngaji lagi bocor je, menang bae foto-foto bocor ya. Iya. Waduh begitu mah. Jadi pengajian malam Agustusan ini banyak jadinya. Masya Allah. Ya itu maksudnya. Jadi kalau ngaji itu begitu, harus muncul terus. Karena Rasul katakan, "Utlubul ilma minal lahdi ilal lahdi." Mencari ilmu mah, nilari ilmu niku boten wenten batas waktune. Sing sejak di ayunan, bahkan dari mulai anak bayi di dalam rahim, tatkala ditiupkan ruh oleh malaikat, ditiupkan ruh, di situ harus sudah dibentuk dengan ilmu. Makanya lamun lagi hamil muda atau lagi hamil, sering baca Quran, baca tasbih, istighfar, gitu. Ngayun-ngayun anaknya itu. Maka insya Allah waladun sholihun nanti akan tercipta. Harus dimulai dari sana. Makanya seperti itu. Cuma kadang-kadang sudah maklum. Saya sering isi pengajian di mana-mana, isinya sudah jarang anak-anak muda yang usianya 30 tahun ke bawah. Pastinya itu nenek-nenek, biasa mah kakek-kakek. Itu pengajian di mana-mana. Tapi di sini mah enggak. Insya Allah kalau di Cigading mah roh pengajiannya sudah muncul karena memang paham betul yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Orang yang punya ilmu mah insya Allah, Ustaz apa sih ada ilmu itu? Nurun yufarriqu bainal haqq wal batil, itu adalah ilmu. Maka ilmu apapun silakan duduk di majelis taklim, pulang ke sana mbuna waktu sing diceritakan boten ngertos, tapi ibu itu sudah mendapatkan kartu dari Allah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi walaupun duduk sambil ngantuk-ngantuk juga enggak apa-apa kalau pengajian. Baik ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ingin melanjutkan, kalau kata orang Sunda mah hanca. Kalau kata kita di sini mah bekas-bekas pengajian kemarin, karena saya lagi membahas tentang surat Al-Fatihah. Ya, kalau Kang Haji mah fikihnya, saya mah apa ya, ngedorong saja biar kita mau untuk ya minimal kita bermuajahah seperti ini saja, itu maknanya. Mungkin kalau saya mah ya tawadiul akal, dorong-dorong biar kita lebih taat kepada Allah. Kalau Kang Haji materinya berpikir gitu ya, jadi biar kita ada minggu ini kita dapat ini, minggu ini kita dapat ini gitu. Insya Allah. Nah, kemarin kita baru sampai ke ayat yang ke berapa itu ya?
Surat Al-Fatihah hanya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baru situ ya. Nah, sekarang kita masuk di kalimat ayat yang ketiga dari Quran surat Al-Fatihah, yakni Ar-Rahmanir Rahim. Kalau kata ilmu tajwid, Ar-Rahmanir Rahim, Ar itu alif lam ta'rif samsiah gitu. Alif lam menghadapi roh, nggak boleh dibaca Al-Rahman, nggak bisa. Harus masuk alif lamnya, nggak boleh dibaca Al-Rahman Al-Rahim, salah. Jadinya harus Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa alif lam menghadapi roh? Ya, itu namanya al-samsiyah. Nah, apa artinya kalau kita baca di Quran terjemahan? Apa tuh? Ar-Rahmanir Rahim itu apa artinya? Yang maha pengasih dan maha penyayang. Siapa yang maha pengasih dan maha penyayang? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maknanya. Ar-Rahmanir Rahim itu adalah yang maha pengasih dan maha penyayang. Itu arti dari kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim. Makanya menurut Imam An-Nawawi, kalau kita ingin lebih khusyuk ketika membaca Quran surat Al-Fatihah, resapi maknanya. Kadang-kadang kalau kita kan di mulut ya Bu ya, hati mah kemana? Kalau lagi sholat juga kalau kita mah Sholli faradhal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal Ka'bah adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Di situ pertamanya. Sudah mulai itu alhamdulillahi rabbil alamin. Alayya. Pertamanya mah ya ingat, kelanjutannya mah lagi sholat mah di sini pikirannya mah kena gorengan, takut hangus. Ya gitu kan? Kenapa? Karena itu pengaruh kita tidak berusaha meresapi makna yang terkandung di dalam kalimat itu. Makanya kata Imam An-Nawawi ada persyaratan kalau kita ingin sedikit muncul kehusukan ketika kita dalam melaksanakan sholat, resapi makna yang terkandung di dalamnya. Nah, arti dari ayat tadi Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Ini saya ambil dari kitab Tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain, ya. Ada yang hafal Tafsir Jalalain? Bohong kalau hafal lah. Sama ya. Tafsir Jalalain kalau Kang Ustaz Ai sama Kiai Ulmatum insyaallah barangkali pernah gitu ya. Tafsir Jalalain itu ibu tafsir yang memang di kita di kalangan orang-orang Sunni itu senantiasa baca Tafsir Jalalain. Kenapa Pak Haji Ujang itu kok dinamakan Tafsir Jalalain? Jalalain itu Jalal dua itu. Jalalain itu Jalal dua karena yang ngarangnya namanya sama-sama Jalal. Makanya kalau yang ngarangnya Ujang itu pasti Ujangain gitu. Dua kan? Makanya yang ngarangnya itu kitab Tafsir Jalalain itu adalah yang pertama namanya Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Yang kedua Imam Jalaluddin As-Suyuti. Jadi yang namanya Tafsir Jalalain yang sering kita dengar misalkan itu pengarangnya yang pertama Imam Jalaluddin Al-Mahalli, yang kedua Imam Jalaluddin As-Suyuti. Imam, jangan salah, itu imam duanya itu guru dan murid itu. Imam Jalaluddin Al-Mahalli itu gurunya dari Imam Jalaluddin As-Suyuti. Pak Haji Ujang mesti nggak usah diomongin. Buat apa? Buat saya. Gambaran buat kita bahwa yang namanya guru itu bekasnya, asarnya harus diikutin oleh kita. Kalau guru punya kebaikan yang belum terlaksana, maka harus dilanjutkan oleh anak muridnya. Kalau guru punya cita-cita yang belum tercapai, maka harus dilanjutkan oleh anak muridnya.
Guru itu sama dengan orang tua. Orang tua adalah guru. Maksudnya begini, di sini ulama besar model Jalaluddin As-Suyuti, beliau melanjutkan apa yang ditulis oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Kita, orang tua kita sudah meninggal, apa yang harus kita lakukan? Kan maknanya begitu. Seperti orang tua yang namanya guru itu. Ada antar. Orang tua kita dulu kayaknya punya kepengen seperti ini, sekarang belum terlaksana. Maka kita sebagai anak ahli warisnya, sebagai keturunannya, berusaha semaksimal mungkin harusnya melaksanakan keinginan dari kedua orang tua kita dulu masih ada. Ya Allah, orang tua saya dulu itu pengen punya tanah wakaf, tapi karena dia tidak punya, belum, saya ada. Yang namanya wakaf itu nggak susah, Bu. Sekarang ada bencana tuh di Lombok, di NTB. Kita kadang-kadang nggak susah di majelis-majelis taklim, biasanya itu nyebar apa? Sumbangan. Nggak susah, punya 1000 perak masukin itu. Insya Allah itu jadi wakaf. Maka idza mata ibni Adam in qata'a amaluhu illa min salatin shadaqatun jariyah aw ilmun yuntafa'u bih aw waladun shalihun yad'ulah. 3 hal. 1000 perak kita kasih nyumbang ke sana, itu pahalanya ngalir ke orang tua kita, itu pahalanya ngalir ke guru kita. Yang pertama apa tadi? Kalau anak Adam meninggal, maka terputus seluruh amal perbuatannya. Betul nggak? Kalau kita meninggal putus semuanya? Putus. Punya istri yang cantik dan gak dibawa kan punya? Gua, bahkan dia laki manis. Iya kan? Punya hartanya bro dijuru, bro dipantau ngalayak di tengah iman. Dibawa nggak? Enggak. Yang untung siapa? Ahli warisnya. Makanya kalau kata Hakim itu dikatakan harta yang sebetulnya itu, harta itu ada bermacam-macam. Harta yang ada pada diri kita itu ada yang cuma jadi rebutan ahli waris kita, ada yang cuma menjadi kotoran kita, ada yang akan hasilnya kita ambil nanti di yaumil kiamat. Yang jadi rebutan kita yang ditaruh di bawah bantal, kitanya mati, rebutan anak keturunan, ya kan? Lalu kemudian yang jadi kotoran kita yang kita makan itu belum tentu jadi ibadah bagi kita. Tetapi ketika kita punya 1 sen, kita kasihkan, ada majelis taklim ngelilingin kota, masukinlah, ada 1000, masuk. Insya Allah ada orang lewat jauh dia, misalkan datang ke rumah kita, dikasih air putih, insya Allah itu masuk ke dalam kuburan kita. Maksudnya itu tadi Imam Jalaluddin itu As-Suyuti meneruskan tindak lanjut apa yang dibentuk oleh gurunya. Ulama saja seperti itu. Maka kalau kita punya orang tua, minimal, kalau guru kadang-kadang kalau sekarang kan gitu ya, itu dia mantan guru saya, itu nggak boleh itu, walat gitu nanti. Kita karena usia udah 60 tahun, 40 tahun, itu waktu kecil mah kita dia guru saya, gurunya waktu kecil sampai sekarang juga guru gitu, karena ilmu menempel tidak akan hilang, hormatinya lahir. Begitupun apalagi dengan orang tua kita, sok ingat-ingat kita muhasabah. Walaupun kita usia sudah 40, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, nggak ada yang nggak punya orang tua. Sudah meninggal, kita masih punya sangkut paut dengan kedua orang tua kita. Jangan berharap kehidupan kita akan berkah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, na'udzubillah min. Ustaz, bagaimana kalau orang tua saya sudah meninggal punya sangkutan paut dengan saya? Kata Rasulullah, minimal ada beberapa hal. Yang pertama, berbanyak baca istighfar untuk orang tua kamu, maka itu akan sampai waladun sholihun yad'ulah tadi. Doanya akan sampai. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Anaknya berdoa, insya Allah sampai.
Lalu kata Rasulullah, wa'adbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Dulu orang tua kamu masih hidup tuh dia sukanya apa? Ngejalin silaturahmi sama orang-orang. Siapa teman dekatnya? Sambungkan terus sama anak keturunannya. Jangan sampai terputus. Itu pahalanya akan mengalir kepada orang tua itu. Kan kadang-kadang Masya Allah sekarang. Ini maknanya dari gambaran yang kita ambil bagaimana tadi yang dicontohkan oleh Jalaluddin Al-Mahalli meneruskan diteruskan dalam membuat atau mengarang kitab tafsir Jalalain tadi. Di sini maknanya kita tiba ambil pelajaran bahwa ketika kita punya guru, punya orang tua, maka kita harus meneruskan apa yang sudah didahului oleh guru-guru dan orang tua kita. Makanya syukur alhamdulillah kalau di sini Allahumma ighfirlah, mudah-mudahan Allah mengampuni almarhum Abah Tibi. Kalau di sini tidak dilanjutkan, nangis ahli kubur, nangis. Insyaallah, makanya syukur alhamdulillah kita masih bisa untuk mengatakan apa artinya terus mengalir pahalanya, dan kita insyaallah senantiasa terus mendapatkan pencerahan. Maknanya seperti itu. Di sini maknanya. Nah, ini dalam kitab tafsir Jalalain, makna dari Ar-Rahmanir Rahim itu dikatakan menurut Imam As-Suyuti aidi rahmatin, yakni Allah yang memiliki rahmat, Allah yang memiliki kasih sayang. Ini dalam kitab tafsir Jalalain dijelaskan. Makna Ar-Rahmanir Rahim kata Imam As-Suyuti aidi rahmatin, yakni Allah yang memiliki rahmat, Allah yang memiliki kasih sayang. Untuk apa? Wahia iradatil khair li ahlihi. Dengan kasih sayang yang Allah punya, kasih sayang Allah yang begitu agung dan besar itu, Allah akan berikan kepada hambanya yakni manusia. Untuk apa? Allah katakan menurut Imam As-Suyuti iradatil khair li ahlihi, karena Allah menghendaki kebaikan bagi orang yang menerima akan rahmatnya Allah tadi. Jadi kalau kita dapat rahmat dari Allah tetapi tidak muncul kebaikan, malah justru mendatangkan azab, berarti kita sudah nyelimpang dari ajaran Islam. Maknanya seperti itu. Kenapa? Karena Allah punya kasih sayang, Allah punya rahmat dan rahim, Allah punya rahmat diturunkan kepada umatnya, pada hambanya itu, agar manusia itu menjadi manusia yang menuju kebaikan. Artinya senantiasa baik dia. Contoh misalkan, kan besok tanggal berapa? Bulan Agustus. 17 Agustus. Ya, 17 Agustus. Kalau bukan dengan rahmat dan rahimnya Allah, mustahil bangsa Indonesia itu merdeka. Kalau bukan rahmat dan rahimnya Allah. Kenapa? Lah yang gimana? Wong Belanda mah perang iki nggone beriem. Kita apa ya Pak? Nggak kajian. Wong Belanda mah perang iki nggone beriem, sering bom atom. Barang wong Indonesia enggak apa coba? Pemberuncing kan nggak kepikir kan? Apa iya mau meriam kalah sama pemberuncing? Tapi karena Allah punya rahman dan rahim, banyak para pejuang menggunakan kalimat-kalimat Allah. Jangan salah, ketika perang itu kan yang didengungkannya apa? Takbir, Allahu Akbar, kan jadi semangat. Makanya lah rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu maknanya seperti itu. Jadi semua yang Allah berikan dari rahman dan rahimnya Allah, maka kita harus perlakukan sesuai dengan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan salah, setiap apa yang Allah limpahkan kepada kita, kalau kita tidak gunakan untuk mencari dan mendapatkan apa yang
maka kita tunggu saat kehancuran bagi diri kita. Lanjut boten. Lanjut ya, karena kayak banyak ngesoke kan libur, jadi boten apa-apa pulang ngajinya sampai jam 12 gini gimana? Gimana? Jadi kan coba gangguin dong, enak banget. Kita kedirian besok dengan subuh kamu dijemput ya. Dan kayak kawan ya, masya Allah. Ini maknanya. Jadi semua itu adalah Allah melimpah. Ini menurut dalam tafsir Jalalain dikatakan makna Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah Allah yang memiliki rahmat. Di sini dikatakan aidi rahmatin, Allah yang memiliki rahmat, Allah yang memiliki kasih sayang yang full, yang besar. Lalu kemudian wahiyya iradatil khair li ahlihi. Dengan adanya kasih sayang Allah itu, Allah menghendaki agar manusia itu baik dalam mempergunakan apa yang Allah berikan kepada manusia dari rasa kasih dan sayangnya itu. Sehingga menurut para ulama dikatakan, Pak Haji, bagaimana Allah kan begitu banyak dengan rahman dan rahimnya Allah melimpahkan kepada kita. Ada yang punya kesehatan, ada yang punya harta, ada yang punya ilmu, ada yang punya tenaga, ada yang tidak punya apa-apa. Harus bagaimana? Bagi orang yang tidak membaca Quran surat ini, maka ketika dia lagi senang, lagi bahagia, syukur kepada Allah. Tetapi ketika dia susah, dia sholat dia. Itu maknanya tidak memahami Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah. Jangan salah, kadang-kadang sakit yang ada dalam diri kita, ketiadaan kita dari sisi materi itu sentilan dari Allah. Atau barangkali kita punya anak ganteng-ganteng, pinter-pinter, rezeki ngalir baik, itu pun sentilan dari Allah. Jadi semuanya kasih sayang Allah ditujukan agar kita itu menjadi baik. Bagaimana kita dengan harta yang kita miliki menjadi baik, bagaimana kita dengan sehat yang kita miliki menjadi baik, bagaimana kita dengan sakit yang kita miliki menjadi baik. Hakikatnya seperti itu. Sehingga menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Ihya Ulumuddin dikatakan, bagaimana kita mempergunakan kasih sayang yang sudah Allah berikan kepada kita agar kita mendapatkan kebaikan. Misalkan kita dapat anggota tubuh yang lengkap, menjadi baik kita. Kita punya ilmu, menjadi baik kita. Kebaikannya itu kebaikan terutama nanti, kebaikan di akhirat, bukan kebaikan di dunia saja. Kadang-kadang memang sih, kadang-kadang hati-hati gitu ya, ada istilahnya dalam Al-Quran itu istidraj ya, istidraj itu adalah orang kadang maksiat baik, ibadah nggak pernah, sholat nggak pernah, ngaji nggak pernah, tapi usahanya jalan beneran, jalan pokoknya, boro-boro tahajud, qiyamul lail, boro-boro, bahkan sholatnya ke setahun 2 kali doa, sholat apa kan? Idul Fitri bisa Idul Adha, tapi rezekinya ngalir baik betul, lancar. Hati-hati, itu namanya istidraj. Kenapa? Sama dengan orang-orang kafir. Orang kafir pun nggak pernah sholat, tapi lihat kehidupannya, senang nggak di dunia? Senang. Ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia itu adalah surganya bagi orang-orang yang kafir dan nerakanya bagi orang-orang yang beriman. Neraka bagaimana maksudnya? Perlu perjuangan kita menuju kebahagiaan yang hakiki nanti di yaumil kiamah. Maknanya seperti itu. Hati-hati makanya. Jangan bangga. Masih rajin di masjid, rajin tahajud, rajin duha, tetap geserat sirama. Jangan salah, itu adalah istighfar. Kalau kita nggak taat kepada Allah, tetapi terus diluluh oleh Allah, maknanya begitu ya, diluluh. Ya, diluluh oleh Allah itu. Hati-hati. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, kasih sayang Allah terhadap
begitu banyak. Tetapi menurut Imam Al-Ghazali, kasih sayang Allah berupa rahmat dan kasih sayangnya itu dilimpahkan kepada hambanya minimal dalam 3 bentuk. Yang bentuk yang pertama adalah rahmat dan kasih sayang Allah yang berbentuk rahmat dan kasih sayang diniyah, atau rahmat dan kasih sayang yang namanya fitriyah. Coba maksudnya apa sih Pak Haji? Mubeng belum begitu. Maksudnya begini, karena kasih sayang Allah lah kita memeluk agama Islam, betul tidak? Betul ya? Kita mendapatkan hidayah keimanan apa karena kita taat kepada Allah? Apakah karena kita keturunan Rasulullah? Tidak kan? Karena kasih sayang Allah kita memeluk agama Islam. Maka yang pertama, kasih sayang Allah kepada kita yang diberikan kepada kita itu adalah kasih sayang berupa diniyah, yakni kasih sayang kepada kita dengan kita memeluk agama Islam. Itu adalah kasih sayang Allah. Coba bayangin, Abu Jahal itu siapa? Kemudian Abu Jahal itu kemarin Abu Jahal, Abu Lahab itu dia orang mana itu? Orang Arab kan ya? Abu Jahal, Abu Lahab itu orang Arab. Bahkan turunannya itu ada mepet ke Rasulullah. Artinya masih saudara. Abu Jahal, Abu Lahab, Islam tidak? Tidak. Padahal masih ada garis kerabat dengan Rasulullah. Coba sekarang, kalau anaknya Nabiullah Nuh alaihi salam, siapa namanya? Kan'an. Kan'an matinya dalam keadaan Islam tidak? Tidak. Padahal Kan'an itu anaknya Nabi Nuh. Apa artinya? Memang itu kita memeluk agama Islam karena kita dikasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ muncul ketika Allah sudah mengasihi kita, sudah menyayangi kita dengan dijadikannya kita memeluk agama Islam dan agama Tauhid, maka menurut Imam Al-Ghazali, tasarrufkan keimanan kita, tasarrufkan akidah kita untuk menjadi baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, jadi kasih sayang Allah berbentuk diniyah kepada kita. Ustaz, bagaimana terusnya agar kita mendapatkan kebaikan dari agama yang kita pegang, yang kita anut? Jangan salah Bu, insya Allah dengan kita memeluk agama Islam, sebanyak apapun dosa kita, kata Rasulullah, bahkan dalam Al-Quran dikatakan, sebanyak apapun dosa kita, kalau kita sudah digodok dulu oleh Allah di dalam neraka, maka akan diangkat kita. Yang penting iman dan Islam kita ke bawah meninggal. Kenapa Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jelas kan? Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, janganlah kamu mati sebelum betul-betul kamu memeluk agama Islam dengan secara utuh. Artinya apa? Iman dan Islam kita ke bawah meninggal, maka insya Allah awal akhir nanti Allah akan angkat kita, akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tetapi hati-hati sekarang, apalagi perkembangannya di TV lagi rame apa nih kok? Kan? Hah? Lagi rame apa kan kajian ini? Wah, ada rame kerajaan ubur-ubur ya. Masya Allah, kerajaan di ubur-ubur. Kemudian kerajaan di ubur-ubur, Masya Allah, hati-hati itu. Ya ini mah ya saling mengingatkan, watawasau bil haq watawasau bil sabar. Kalau dia mungkin, kalau di sini insya Allah enggak. Kalau kita kalau ada yang mendatang, orang kontrak, orang ngekos, hati-hati, harus kita pantau. Artinya begitu maknanya. Kenapa? Jangan sampai dia menyebarkan hal-hal yang tidak baik untuk kita dan anak-anak kita.
Ingat pokoknya itu, masya Allah, naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Kebetulan kemarin saya ngobrol sama orang yang investigasi itu nanya-nanya ke orang di sananya. Kebetulan saya bareng sama Kasih Binsar Kota Serang sama Ketua Pokjalu Kota Serang yang menginvestigasi, yang nanya-nanya tuh sama pimpinannya yang Siti Aisyah apa itu namanya, lupa lagi. Masya Allah, mereka itu sudah nyimpang sama. Yang pertama yang mereka katakan, Ka'bah itu bukan kiblatnya orang Islam, sesat, satu. Oh ya, yang kedua, Nabi Muhammad itu perempuan, naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Masya Allah. Memang Pak Ustadz siapa sih Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu betul orang seperti kita. Muhammadun basyarun wa laysa kalbashari wa huwa kal yakut bainal hajari. Terusin kan? Ngantuk sih. Muhammadun basyarun, Nabi Muhammad itu memang betul seperti kita manusia biasa. Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari, tetapi tidak sama seperti layaknya manusia biasa. Kenapa? Rasulullah sejak kecilnya pas saat lahir saja cahaya di mana-mana berkilauan. Rasulullah ketika lahir, Raja Abrahah mau nyerang, mati kutu dihantam burung ababil. Rasulullah ketika jalan, awan terus melindungi beliau. Rasulullah ketika buang air kecil tidak ada bekasnya, boro-boro bau. Rasulullah ketika lahir sudah disepit, sudah disunat. Siapa yang nyunat? Wallahu a'lam, malaikat. Itu adalah Rasulullah, manusia biasa tetapi tidak sama seperti biasa. Walaisa kal basyari, tidak sama seperti manusia biasa. Wa huwa, Rasulullah itu kal yakut, bagaikan intan permata di antara batu-batu yang sangat banyak. Itu adalah Rasul. Jadi apa? Mutiaranya Rasulullah itu. Makanya Masya Allah, hati-hati ya. Pertama, kalau orang sudah mengatakan Rasulullah itu bukan Nabi terakhir, sudah keluar dari ajaran Islam yang qat'i. Itu sudah nyimpang. Berikutnya, kalau dia sudah mengatakan ada Al-Quran, ada kitab suci setelah Al-Quran, itu pun sudah nyimpang. Karena Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan terakhir, menyempurnakan semua risalah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyimpang. Tapi memang itulah, Rasul sudah mengingatkan, ini adalah alamatul qiyamah, tanda-tanda dari dekatnya kiamat. Itu adalah yub'asu dajjaluna kadzabuna qaribun min talatina kulluhum yaj'umu annahu Rasulullah. Akan banyak dajjal-dajjal dunia yang coba mempengaruhi umat manusia, ya, dajjal yub'asu dajjaluna kadzabun, mereka berbohong semua. Karena akhirnya mereka mengakui juga mereka nabinya adalah Nyi Roro Kidul. Masya Allah, Masya Allah. Nanti ditangkap sama polisi pensiun juga tuh nabi. Ya, naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Hati-hati, kalau itu sudah masalah akidah, maka itu sudah lain. Beda dengan yang sifatnya furu'iyah. Beda. Yang furu'iyah itu bagaimana, Ustaz? Furu'iyah itu tata cara atau hayat sholat. Ada yang Allah diputar di sini misalkan. Itu mah hayat. Furu'iyah silahkan lah, tapi jangan gitu. Ada lagi asyhadu alla ilaha illallah. Ini ada. Tidak apa-apa, itu furu'iyah. Ya, yang benar, yang salah yang mana? Yang tidak sholat itu yang salah. Yang tidak sholat itu salah. Ya, jangan sampai karena beda begitu nggak saling tanya sama tetangga ya. Enggak. Kalau kita Syafi'iyah, ikutin mazhab Syafi'iyah, itu maknanya. Kalau kita, ya, hati-hatinya begitu. Kalau sudah masalah akidah, sudah tidak bisa lagi kita tolerir. Maknanya kita sedikit demokratis, sudah sih biarin aja dia ngaku. Kalau dia bukan ngaku Islam, maka aturan saja. Maka ketika kita memahami Ar-Rahmanir Rahim, maka di situ menurut Imam As-Suyuti sudah dijelaskan, Allah mengharapkan kebaikan dari kita. Pengakuan
Bagaimana? Tasarufkan keimanan kita. Ya, tasarufkan. Yang harus tasarufkan apa? Menurut Imam Al-Ghazali ada 3. Pertama, rahmat dan rahmatnya Allah yang sifatnya diniyah, yakni kita memeluk agama Islam. Keislaman kita itu harus tasarufkan. Hati-hati juga gitu ya, keislaman gitu. Banyak hal-hal yang bisa menghapuskan keislaman kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah mengistiqomahkan kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, di sana maknanya. Hati-hati betul. Nah, yang kedua, bukti dari rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tasarufkan untuk kebaikan di jalan Allah tadi adalah yang sifatnya setelah diniyah, yang kedua itu adalah sifatnya jasmaniyah atau badan kita, jasmani kita. Harus itu ditasarufkan. Ditasarufkan di mana Pak? Sarful abdi bijami ma an'amallahu ta'ala. Tasarufkan pemberian Allah dari bukti kasih sayang Allah kepada kita itu untuk senantiasa bernilai ibadah di hadapan Allah. Dengan rahman dan kasih sayangnya Allah, kita bisa bernapas. Napas kita gunakan untuk kebaikan di jalan Allah. Makanya seperti itu. Allah memberikan kita kaki. Itu kan karena kasih sayangnya Allah. Allah memberikan kita kaki. Maka tasarufkan kaki kita untuk mencari kebaikan di sisi Allah. Maknanya seperti itu. Tasarufkan apa yang Allah berikan kepada kita, sesuaikan dengan kehendak Allah. Allah memberikan sesuatu kepada kita agar kita senantiasa mencari kebaikan di hadapan Allah. Bagaimana sih Pak Ustadz? Pak Haji begitu gimana punya kaki digunakan untuk kebaikan di hadapan Allah? Misalkan datang ke majelis ilmu, itu adalah kebaikan di sisi Allah. Datang ke masjid untuk iktikaf, ya maknanya itu adalah kebaikan di sisi Allah. Punya tangan, gunakan tangan itu untuk apa? Mencari kebaikan di hadapan Allah. Punya mata, mata itu Masya Allah. Coba sok kita bareng-bareng yuk. Tidak boleh ngedip selama 5 menit. Ayo bareng-bareng. Yang bisa cung, nih HP saya nih ambil 5 menit saja. Bisa nggak kita nggak ngedip? Tentu tidak bisa. Itulah kasih sayang Allah kepada kita. Artinya apa? Gunakan, tasarufkan nikmat mata ini untuk mencari kebaikan di hadapan Allah. Maknanya seperti itu. Masih benten waktu ya? Halo? Ini mah yang ngaji masih semangat, yang dengerin cuma pada ngantuk kayaknya. Tuh, maknanya seperti itu. Masya Allah kadang-kadang. Makanya kalau kita tidak mampu mentasarufkan apa yang ada dalam diri kita, terutama anggota tubuh kita ini, Allah mengancam dalam Al-Quran. Walaqad dzarra'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Neraka jahanam itu ayo dikebeki sereng bangsa jin dan manusia. Ya, neraka jahanam itu isinya bakal dipenuhi oleh bangsa jin dan manusia. Kenapa mereka masuk ke dalam neraka jahanam? Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yun la yubsiruna biha, wa lahum adanun la yasma'una biha. Mereka punya hati, punya mata, punya kuping, tetapi tidak digunakan kupingnya itu untuk mencari kebaikan di hadapan Allah. Maka ancaman Allah, ulaika kal an'am. Mereka yang tidak menggunakan kakinya, kupingnya, hatinya, matanya untuk kebaikan di hadapan Allah, kal an'am, mereka seperti binatang. Na'udzubillah subhanallahi min balhum adall. Bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Na'udzubillah. Ulaika humul ghafilun. Tetapi mereka itu memang dalam keadaan lupa kepada Allah. Makanya inilah perlunya tarhib wa tarhib, saling mengingatkan, itu maknanya di sini. Mudah-mudahan kita mampu mentasarufkan mata kita untuk
mencari kebaikan di hadapan Allah. Dari nonton TV mah rong jam kela kepegel kan aku. Ngita Bu ya. Sami boten Bu. Apa kula salah sebenarnya di Bu ya. Kula beneran biar nonton TV mah boten boten kerasa boten Bu. Rong jam ke madelem Bu keten iki. Barang tinggal Quran, ayat Quran, Masya Allah, TPN 10 ayat, perasaan bis keluh amat gitu. Itulah manusia, itulah kita kadang-kadang. Padahal Allah sudah mengingatkan, tasyarukan apa yang ada dalam diri kita itu untuk mencari kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, menurut Imam Al-Ghazali, yang pertama, rahmat dan kasih sayang Allah berupa diniyah. Yang kedua, rahmat dan kasih sayang Allah berubah jasadiyah. Hati-hati. Yang ketiganya, kata Imam Al-Ghazali, rahmat dan kasih sayang Allah itu berbentuk ikhtiariyah. Kenapa nih ikhtiariyah? Ikhtiariyah itu sesuatu yang kita usahakan, yang kita upayakan, yang kita usahakan. Makanya menurut para ulama, ikhtiariyah itu mencakup ilmu, harta, jabatan, dan keluarga. Ini 4. Ikhtiariyah itu ilmu, jabatan, harta, keluarga. Itu adalah bukti kasih sayang Allah yang dilimpahkan kepada kita. Hati-hati, ibu-ibu bisa baca alif bata sajima wa bata sun jahabun datarajun sasasun. Ibu menang be, orang pernah dipakai baca, orang pernah diajari ke anaknya. Awas, kam min alimin wal ilmu yad'am. Berapa banyak orang yang memiliki ilmu, dia akan dilaknat dari ilmu yang dia punya itu. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Kita sering ibu-ibu kan rajin ke majelis taklimnya, ya kan? Di majelis taklim datang terus, punya ilmu sesuatu dari majelis ilmu, tetapi tidak dilaksanakan dalam kehidupannya, maka akan melaknat nanti di yaumil qiyamah. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Maka harusnya ketika kita punya ilmu, maka kebaikan akan lebih muncul dalam diri kita, sehingga keridhaan Allah akan muncul. Allah akan angkat derajat kita. Ilmu. Yang berikutnya jabatan. Kadang kan Masya Allah, hati-hati nih di tahun politik, nanti ya terserah lah. Ya kita harus melek sedikit-sedikit mah. Kalau ada yang ngasih kerudungan mah, diambil aja kerudungannya mah, nggak apa-apa. Ya, tapi kalau nanti mah terserah ibu-ibu, itu maknanya. Ya, tahun politik kadang-kadang. Awas jangan sampai di sekitar kita kan di blok A ada yang nyalon, di blok B ada yang nyalon, di blok C ada yang nyalon, di D ada yang nyalon, di F ada yang nyalon gitu ya. Blok-blokannya kalau kita nggak usah keciri, hati ya, hati maknanya. Jangan sampai kita menunjukkan diri, oh kita mau berono, kita mau meredit. Jangan kelihatan dan hati saja itu mah. Ya, maknanya seperti itu. Karena itu tadi. Ini mengajinya kemana-mana ya terserah. Yang penting watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Ilmu, jabatan. Karena masih ada waktunya 5 menit lagi. Yang ketiganya harta. Nih harta kadang-kadang ya, hati-hati. Masya Allah. Makanya nanti kan ini tadi pas pembawa acara membuka ayatnya pun kan surat apa tadi? Al-Kautsar kan? Al-Kautsar itu momennya nih sekarang. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Sebentar lagi nih. Kalau yang memiliki dari awal-awal kan sudah diperingatkan dan sudah disampaikan oleh Haji Ulmatum ya, bahwa sekarang mendekati ke kita nampak tilasnya sejarah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, yakni melaksanakan udhiyah. Apa itu udhiyah? Yakni menyembelih hewan kurban. Di sana maknanya, Masya Allah. Jangan salah itu Bu. Kelihatannya mana potong kurban malah biasa ikut rutinitas tahunan. Jangan salah. Rasul mengatakan dalam sebuah hadis bahwa nanti tatkala dikumpulkan di alam mahsyar, nanti mungkin pertemuan berikutnya kita jelaskan. Ketika manusia sudah mati loh, kan ada nafhatul fazza wasyaqi, ada nafhatul ba'as wan nusur.
Manusia itu ketika malaikat Israfil meniup sangkakala yang pertama, meninggal semuanya. Lalu ada yang tiupan keduanya, yakni nafhatul ba'ts wan nusur, manusia dibangkitkan oleh Allah. Sudah bangkit itu dalam keadaan khufatan, qurratan gullah. Tidak pakai sendal, tidak pakai baju, jam dindingnya meledos-beledos. Iya. Nah, sampai-sampai Siti Aisyah, ya Rasulullah, berarti saling melihat dong antara laki-laki dan perempuan. Iya, betul, saling melihat. Karena memang semuanya dalam keadaan tidak berpakaian, seperti anak-anak yang baru dilahirkan, yang baru keluar, tidak pakai apa-apa. Lalu kemudian di situ kan lagi itu manusia dibangkitkan oleh Allah menuju qadharnya Allah, menuju pengadilannya Allah. Kata Rasulullah, ada yang musyatan. Musyatan itu naik kendaraan. Kendaraannya bukan pakai Volvo, bukan pakai CRV, bukan pakai apa lagi? Ya itulah. Ya, bukan pakai itu. Atau ada lagi yang pakai ambulan kali ya. Bukan pakai itu. Di dunianya kita, nah, salah satunya adalah melakukan udhiyah, melakukan pemotongan kurban. Maka sering kan kita mendengar nanti ini kambing akan menjadi kendaraan tatkala melewati jembatan Shiratal Mustaqim gitu kan ya. Kadang-kadang itu bukan makna sebetulnya, bukan kambing yang lewat di situ, tetapi amaliyah kita lewat penyembelihan hewan kurban itu yang akan memudahkan kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Orang yang menyembelih hewan kurbannya kambing, insya Allah pahala kurbannya akan menjadi kendaraan dia ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim menuju pengadilan Allah. Orang yang sering senyum sama orang, insya Allah senyumnya itu akan menjadi kendaraan dia nanti ketika bertemu dengan Allah. Itu sudah dikatakan. Ya tapi awas jangan senyum-senyum sendiri, nanti dikatakannya lain kan kalau gitu. Maknanya gitu. Yang pertama, ya itu tadi. Yang keduanya adalah birojulaini, dengan kedua kaki. Ada yang biasa jalan. Ya, yang pertama ada yang naik kendaraan ketemu dengan Allahnya itu. Yakin nggak bakal ketemu Allah? Yakin insya. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Barang siapa yang ingin bertemu dengan zat-Nya Allah, maka beramalah dengan amal yang soleh, maka pasti Allah akan mempertemukan dia dengan Allah. Jelas Al-Quran katakan. Bahkan dalam kitab Komentuk ya, dalam kitab Shu'abul Iman, waktu Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj, Rasulullah ketemu dengan Allah. Ketemu itu. Wa ba'da Isra'il urujun lis-sama hatta ra'a nabiyya rabban kalama min ghairi kayfin wa tisharin wa tarat alaihi hamsin ba'da hamsuna farat. Jelas min ghairi kayfin wa tisharin wa tarat alaihi hamsin ba'da hamsuna farat. Rasulullah langsung ketemu dengan Allah. Bagaimana Allah? Itu adalah farduhu ila Allah. Jangan memikirkan zatnya Allah. Tafakkaru bi khalqillah wa la tafakkaru bi dzatillah. Pikirkanlah tentang ciptaan Allah, jangan memikirkan tentang zatnya Allah. Kalau kita ingin bertemu Allah, beramallah dengan amal yang soleh, maka insya Allah nanti dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Makanya tadi inna apa tadi dikatakan ya, ini dalam konteks harta, dalam persoalan harta tadi dikatakan. Makanya tidak salah ada hadis yang mengatakan man kana di sa'atin falam yudhi falyamut insya'a yahudiyan aw nasraniyan. Ayat hadis ukhra Rasulullah katakan man kana di sa'atin falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Rasul sudah jelas menjelaskan bagi siapa orang yang punya kemampuan dia tidak melaksanakan kurban, maka tunggulah kamu mau mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Dalam hadis lain Rasulullah katakan kalau kita memiliki sesuatu tidak mau melaksanakan hewan kurban, maka jangan mendekati tempat sholatku, kata Rasulullah.
Zatiannya apa? Ke sana, ke Madinah, tempat salat Rasulullah, atau ke Mekah. Bukan bermakna ke sana saja. Masjid itu adalah tempat sujud. Maka kata Rasulullah, kalau memiliki sesuatu tidak mau mengikuti Rasulullah, jangan kamu untuk diam di tempat sholatku, kata Rasulullah. Na'udzubillah summa na'udzubillah min bisa. Tapi jangan juga kita mikir, Ustaz, Allah kok butuh hewan kurban ya? Bukan hewan kurbannya yang Allah butuhkan itu. La yanalu luhumaha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Allah mah tidak butuh darahnya, Allah mah tidak butuh dagingnya, Allah mah tidak butuh kepalanya, Allah tidak butuh kulitnya, apalagi hasil penjualannya. Tidak. Apa yang Allah butuhkan? La yanaluhu walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang Allah butuhkan adalah ketakwaan kamu. Yakni melaksanakan kurban itu adalah simbol dari ketakwaan. Maka tidak salah kalau Nabiullah Ibrahim dikatakan atau digelari dengan Khalilullah, kekasih Allah. Kenapa? Jangankan yang kecil, sampai anaknya Ismail yang itu diinginkan beberapa tahun yang lalu setelah tua baru punya, malah disuruh dikorbankan. Tetapi karena taat kepada Allah, maka akan dilakukan laku digantilah dengan kambing kibas yang sekarang diikuti oleh kita. Hukumnya apa? Itu namanya hukumnya adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu sedikit mendekati wajib bagi orang yang mampu. Kalau yang tidak punya, ya tidak apa-apa. Ada dapat pahala dari udhiyah, bisa dapat dengan cara apa? Mengelolanya untuk didistribusikan kepada mustahil. Membantu menyesetnya, ada yang bisa nyeset, ada yang bisa itu. Kalau kita fobia takut, jangan diem aja di rumah. Maknanya seperti itu. Ada yang ayat taken sok kalau katuran. Mangga. Waalaikumsalam. Begitu. Ini kalau sudah orang tua yang tanya bingung juga. Gini, maksudnya tadi kan dikatakan ya bahwa kam min alimin wal ilmu yalam. Berapa banyak orang yang punya ilmu, dia tidak mendapatkan berkah dari ilmunya, malah justru ilmunya akan melaknatnya. Yang pertama apa? Ini, misalkan ibu-ibu tahu, menurut Syekh Nawawi Al-Bantani dikatakan dalam kitab Uqudul Jan. Ini saya bawanya ke sana dulu ya Bu ya. Dalam kitab Uqudul Jan dikatakan wa huququz zaujati al-wajibi 'ala jawaz wa hiya. Kewajiban seorang istri terhadap suaminya yang harus dilaksanakan adalah, kata kiai, kata ustaz di majelis taklim. Ya, salah satunya adalah ta'atu zawj bi ghairi maksiatin, kata ustaz, kata kiai. Ibu-ibu dengar di situ, oh harus taat terhadap suami selama suami tidak menyuruh kepada kemaksiatan. Itu kan ilmu. Ya, itu ilmu. Sudah tahu ilmunya, barang nyampe ke rumah, kata bapaknya, Bu, pegel amat sekian lagi. Coba sih dipencet dikit. Loh, Pak Bupati kita pegel. Tuh, maknanya itu namanya ilmu yang tidak bermanfaat. Dia sudah tahu ilmunya, tetapi dia tidak dimanfaatkan. Satu, itu contohnya. Atau bapak-bapaknya juga barangkali. Imam An-Nawawi dalam kitabnya Uqudul Jan mengatakan bahwa hak istri yang harus ditunaikan oleh suami adalah wa ta'limuha ma tahtaju ilaihi min furudil ibadah wa sunaniha. Seorang suami harus ngajari istrinya, ayo siapa tobat siapa sebut, harus mengajari istrinya dari hal-hal yang berbau agama, dari mulai hal yang wajib sampai sunnah-sunnahnya,
bahkan walaupun itu tidak termasuk pada kategori sunnah muakkad, maka wajib mengajarinya. Istrinya nggak bisa baca Quran, suaminya nggak ngajarin, dosa itu. Wah, jujur kan kula mboten bisa ngajarin nih. Lah kalau begitu ada majlis taklim, Pak. Kulane ayo ning majlis taklim, ayo ngaji ya. Bisa orang besar, apa sih ngaji-ngaji segala? Nah, itu masuk dalam kategori dosa. Ilmu yang dia dapatkan di majlis taklim tidak bermanfaat. Atau misalkan sudah tahu dalam Quran, warattilil Qur'ana tartila. Allah katakan, bacalah Al-Quran itu dengan tartil, dengan lembut bahasanya, hukum tajwidnya dipelihara, makhrajul hurufnya dipelihara. Tetapi kita baca Qurannya masih sembarangan, dan buru-buru sholatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padahal kita tahu, maka itu tidak bermanfaat ilmunya. Maknanya seperti itu. Atau ada orang yang konsultasi ke kita, nanya, bagaimana sih hukumnya? Nggak tahu, saya nggak tahu. Padahal dia tahu, maka itu mal'un, pelaknat di sana artinya. Itu maknanya seperti itu, ya. Kalau kita belum bisa secara luas, kalau kita bisa ketemu sama jamaah, kita ketemu dalam sebuah majelis ilmu, maka kita berkewajiban dalam menyampaikan. Ingat, dalam sebuah hadis Rasulullah katakan, man ra'a minkum munkaran, barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, falyughayyirhu, maka wajib bagi kamu untuk merubah kemungkaran itu. Biyadihi, dengan tangan kamu. Fa illam yastati fa bilisanihi, maka kalau kamu tidak mampu dengan tangan kamu, rubahlah kemungkaran itu dengan lisan kamu. Kalau kamu tidak mampu dengan lisan kamu, maka rubahlah qalbi, dengan hati kamu. Apa artinya? Dengan doa kepada Allah. Anak wong, anak bocah, anak muda mabok, baik pegaweane. Kita tidak ngelarang, dosa kita itu. Ke bawah dosanya itu. Kalau kita sudah melarang, musik, kenapa sih mengkonon-mengkonon? Itu adalah ilmu yang bermanfaat dari kita tahu untuk mencegah kemungkaran. Kalau kita tidak menyampaikan itu, dosa kita. Aduh, susah anak muda sekarang. Ya sudah, dengan ucapan sih leren. Nggak bisa juga dengan hati. Mudah-mudahan dia itu berhenti dari begininya. Itu pun sudah parutuh ilallah, insya Allah berubah. Atau barangkali aja kadang-kadang ada bapak-bapak, misalkan sholat subuhnya, sholat subuhnya jam 6:30 begitu tuh. Ibu-ibunya merajin sholatnya. Maklum ibu-ibu emang di sana kan, bukan di sini pada rajin, yang rajin. Nah, yang kamu sama baik sama yang di kampung sebelah jauh sana kayaknya, gitu ya. Misalkan suaminya biasa kesiangan mulu tapinya, kesiangan terus gitu ya. Sholatnya jam 6:30 aja misalkan subuhnya, ya. Ibu sholatnya jam biasa tepat waktu. Ibu tidak menyuruh, tidak melarang, tidak memarahi suaminya. Maka itu masuk dalam kategori ilmu yang tidak bermanfaat, akan melaknat nanti di yaumil qiyamah. Maknanya seperti itu. Ya, itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Bukan dimana secara umum harus kita sampaikan melalui sebuah majelis, tidak harus, karena ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu, keluargamu, dan orang di sekitarmu dari siksa api neraka. Maknanya kan seperti itu. Dari diri kita dulu, orang terdekat terus, orang di sekitar, orang jauh dari kita. Maka ilmu kita sebarkan seperti itu. Tidak salah Allah katakan, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat beberapa derajat orang yang berilmu dan orang-orang yang suka untuk mencari ilmu. Sehingga Allah katakan, man salaka tariqan ilal ilmi sahalallahu ta'ala tariqan ilal jannah. Barang siapa orang yang mau datang ke majelis ilmu, belum diperhitungkan oleh Allah dapat apa, kemauan dia datang ke majelis ilmu, maka Allah sudah catat kepadanya kemudahan baginya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan, waktunya sudah betul-betul. Tadinya saya mohon maaf, saya tadinya pengen sampai jam 12, ternyata keburu ngos-ngosan, jadi nggak jadilah. Cukup saja sampai setengah 10. Insya Allah kita nanti ada pertemuan yang lain. Insya Allah mudah-mudahan Allah masih melimpahkan kesehatan, kesempatan bagi kita untuk senantiasa terus bersilaturahmi dan berwajah dalam rangka wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jikalau ada kalimat yang kurang berkenan di hati, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Benarnya apa yang saya sampaikan itu murni hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, berkah dari guru-guru saya, mudah-mudahan mereka mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salahnya apa yang saya sampaikan itu murni dari mulut saya dan dari syaitan laknatullah, mudah-mudahan Allah dapat mengampuninya. Nasrullah wa batum qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.